Hai, saya Priyanggrini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar ilmu sosiologi. Seperti mencangkup tentang pengertian sosiologi itu sendiri, lalu komponen-komponen apa yang ada di dalam sosiologi, beserta sedikit contohnya. Oke, kita mulai saja ya. Sosiologi itu dikemukakan pertama kali oleh seorang filsuf asal Prancis yang dikenal dengan nama Auguste Marie Francis Xavier Comte, atau yang disebut secara singkat dengan nama Auguste Comte. Beliau juga dikenal sebagai bapak sosiologi karena kiprahnya di dalam ilmu pengetahuan yang membawa sosiologi ini dapat dikenal oleh orang banyak atau orang-orang pada umumnya. Sosiologi sendiri dibagi menjadi dua kata, yaitu socius dari bahasa Latin yang artinya sesama atau teman, dan juga kata logos dari bahasa Yunani yang artinya cerita. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat beserta proses timbulnya kehidupan atau hubungan sosial dalam bermasyarakat. Seperti yang kita tahu, perkembangan zaman terus-menerus berkembang. Itu salah satu merupakan efek globalisasi yang secara signifikan merubah tatanan masyarakat, baik itu dalam kaitannya politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Untuk sosial sendiri terdapat beberapa perubahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, seperti cara berkomunikasi. Kalau misalkan kita dulu kita kenal surat-suratan ya. Surat menyurat itu adalah menjadi media yang paling digemari, paling menjadi nomor satu untuk berkomunikasi selain tatap muka langsung. Namun saat ini adanya globalisasi ini, surat menyurat itu seakan bergeser. Kita lebih mudah untuk melakukan komunikasi melalui media seperti handphone ataupun telepon, ataupun berkirim surat melalui email. Itu dianggap lebih mudah dan lebih efisien baik waktu ataupun biaya. Lalu faktor yang kedua atau perubahan yang kedua yang sangat terasa itu adalah cara berpakaian. Kita tidak usah ngomong jauh-jauh, di Indonesia sendiri. Indonesia mulai sangat terasa perbedaan penggunaan pakaian ya. Dulu orang-orang dulu sangat menyanjungkan baju adat daerah masing-masing, selalu memakai baju adat daerah masing-masing. Untuk orang-orang yang pedesaan lebih menggunakan baju yang pakaian baju yang benar-benar biasa, sangat biasa. Lalu namun masyarakat sekarang, masyarakat modern ini berpakaian menggunakan pakaian yang terbuka dan terkadang mungkin dianggap menjadi kurang mementingkan norma manusia yang Indonesia sendiri itu sangat menyanjungkan norma itu sendiri. Lalu yang berikutnya itu adalah perubahan gaya hidup. Dulu masyarakat seringnya bercocok tanam. Banyak masyarakat yang penyuka sayuran atau vegetarian, lalu pekerja keras. Kalau tidak bekerja tidak dapat uang, tidak punya uang gitu kan. Namun sekarang gaya hidup yang ada di masyarakat saat ini adalah gaya hidup yang bebas, gaya hidup yang konsumtif, sehingga pergeseran itu sangatlah berasa, khususnya untuk anak-anak muda saat ini ya. Lalu yang berikutnya adalah westernisasi atau kebarat-baratan. Kebarat-baratan ini banyak faktor seperti hari perayaan, seperti Valentine. Valentine itu yang merayakan adalah orang barat, seperti Amerika. Lalu juga ada April Mop dan juga Halloween. Walaupun memang hanya segelintir manusia atau masyarakat yang merayakannya, namun tetap ada faktor-faktor dari barat yang masuk ke Indonesia khususnya. Lalu ada berikutnya itu adalah hilangnya kulturisasi atau seperti permainan tradisional, lalu alat-alat musik tradisional yang bisa dibilang jarang kita dengar. Banyak anak-anak muda zaman sekarang lebih bermain gitar, keyboard, biola, dan lain sebagainya. Sedangkan alat-alat musik tradisional sendiri seakan-akan lenyap dari muka bumi. Dan berikutnya ada juga mungkin penggunaan bahasa daerah yang
kita dengar jarang ya, jarang. Karena memang sejognya bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan, bahasa seluruh umat Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia, sehingga itu menjadi bahasa pemersatu kita yang efektif dan menjadi bahasa kebanggaan kita. Setelah membahas mengenai pengertian sosiologi, lalu sejarah singkat dari sosiologi, dan juga komponen-komponen yang ada di dalam sosiologi, dapat disimpulkan sosiologi itu adalah ilmu yang kita pelajari selamanya. Kenapa? Karena manusia, masyarakat itu akan selalu berkembang, akan selalu adanya perubahan dalam kehidupan, sehingga butuhnya pembelajaran terus-menerus agar kita menjadi manusia yang lebih baik, yang dapat kompeten, dan juga jangan lupa untuk selalu ingat siapa diri kita, asal-muasal kita, sehingga menjadi bekal kita dan juga pegangan kita untuk tetap dalam jalur yang benar dan sesuai dengan tujuan awal kita. Oke, sekian. Saya Virgi Anggraini, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.